Assalamualaikum, kali ini di materi baru di bab kedua akan dibahas materi tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe sehingga channel ini lebih berkembang. Oke, lanjut ke pembahasan materinya. Di mana akan dibahas tentang masa kemerdekaan, masa demokrasi parlementer, masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, dan terakhir masa reformasi. Tapi kali ini saya akan membahas tentang di masa kemerdekaan dahulu ya, di mana masa kemerdekaan itu tahun 45 sampai tahun 50 ya. Di mana di sini ada contoh gambar dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, tampak depan dan juga tampak belakangnya. Pertama kita ada persiapan kemerdekaan Indonesia dulu, di mana menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak, di mana wilayah jajahannya jatuh kepada tangan sekutu. Nah, untuk menghadapi sekutu, Jepang kemudian mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan cara memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 44, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, di mana janji itu dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai buktinya, dia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Lalu ada pembentukan BPPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang. Pada tanggal 1 Maret 45, diumumkanlah pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPPKI, di mana BPPKI ini terdiri dari 63 orang yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, di mana BPPKI ini mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Di mana sidang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 45. Adapun sidang kedua pada tanggal 10 sampai 11 Juli 45. Sidang pertama BPPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka, di mana untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang tepat, maka mendengarkan pidato dari 3 tokoh pergerakan nasional Indonesia, ada Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno, di mana masing-masing beliau dari 3 tokoh ini memberikan gagasannya pada saat pidatonya. Yang dimana yang pertama Muhammad Yamin 29 Mei 45, gagasannya peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri kehutanan, peri kerakyatan, dan terakhir kesejahteraan rakyat. Lalu Mr. Supomo tanggal 31 Juni 45, gagasannya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan terakhir keadilan rakyat. Lalu ada Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 45, di mana gagasannya itu tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Nah, gagasan dari 5 dasar negara Indonesia ini dikemukakan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 45 dikenal sebagai istilah Pancasila. Kemudian peristiwa ini ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, sampai pada sidang pertama ini masih belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar Indonesia yang benar tuh kayak gimana. Kemudian dibentuklah suatu panitia kecil yang anggotanya 9 orang, di mana diketuai oleh Soekarno. Kemudian tugas dari panitia 9 ini untuk mengolah usulan dari anggota BPPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Kemudian pertemuan panitia 9 ini menghasilkan suatu rumusan yang disebut juga dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, yang dimana disetujui dan juga ditandatangani pada tanggal 22 Juni 45. Dan ini ada teks dari Piagam Jakarta ya, dimana ibaratnya ini teks awal pembukaan ya, versi masih belum matangnya atau belum fixnya. Lalu ada sidang kedua BPPKI, di mana membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, di mana juga membicarakan bentuk negara, di mana mayoritas peserta sidang itu setuju bahwa bentuk Indonesia itu harus republik. Di mana kemudian BPKI membentuk panitia kecil yang anggotanya 19 orang untuk mempercepat kinerja kerja sidang tersebut ya. Kemudian panitia ini bernama Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Soekarno, di mana panitia ini menyepakati bahwa Piagam Jakarta itu sebagai inti dari pembukaan UUD, di mana panitia perancang UUD ini kemudian membentuk panitia kecil lagi. Anggotanya ada 7 orang yang diketuai oleh Supomo untuk merumuskan batang tubuh UUD. Lalu pada sidang kedua ini pada tanggal 14 Juli 45, panitia perancang UUD yang diketuai Soekarno melaporkan hasil kerjanya. Yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan terakhir batang tubuh UUD. Yang
Yang dimana panitia perancang UUD ini telah selesai melaksanakan tugasnya pada tanggal 16 Juli 45. PPKI menerima dengan bulat naskah UUD yang dibentuk oleh panitia perancang UUD. Hari ini ada suasana sidang dari PPKI ya, ilustrasinya. Kemudian ada pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana pada tanggal 7 Agustus 45 PPKI itu kemudian dibubarkan karena sudah sesuai ya, sudah menyelesaikan tugasnya, di mana menyusun rancangan UUD bagi negara Indonesia. Kemudian dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana ketuanya itu Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Sebagai penasihatnya itu ada Mr. Ahmad Subarjo, yang dimana awal pembentukannya anggota PPK itu ada 21 orang, kemudian tambah 6 orang, kemudian jadi jumlah totalnya 27 orang. Tugas utama PPK ini mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Di mana secara simbolik PPK ini dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 45, di mana dengan memanggil 3 tokoh nasional, ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan terakhir Dr. Rajiman Widjodiningrat, dipanggil ke Saigon atau Dalat, Vietnam, untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Di mana informasi tersebut, pelaksanaan kemerdekaan akan dilakukan segera, dan juga wilayah Indonesia itu bekas jajahan Hindia Belanda. Lalu ada peristiwa Rengas Dengklok, di mana diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang masyarakat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 45. Berita pertama ini didengar oleh tokoh pemuda, yaitu Sultan Syahrir, di mana kemudian Sultan Syahrir dan juga para pemuda lainnya menemui Muhammad Hatta untuk bertemu dengan Insinyur Soekarno agar dapat segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa melalui PPKI, karena sekutu akan menganggap bahwa kemerdekaan Indonesia itu hasil dari pemberian hadiah dari Jepang. Usulan Syahrir kemudian ditolak oleh Soekarno-Hatta. Kemudian mereka berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi itu harus sesuai melalui PPKI ya, harus sesuai dengan prosedur maklumat Jepang pada tanggal 24 Agustus 45. Nah, mereka beralasan walaupun Jepang telah kalah, tapi kekuatan militernya Indonesia itu masih perlu diperhitungkan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, perbedaan pendapat ini kemudian membuat para pemuda ini kemudian berunding pada jam 12 malam menjelang 16 Agustus. Di mana rapat ini dihadiri oleh Soekarni, Khairul Saleh, Yusuf Punto, Dr. Muwardi, Sudarjo Singgi, dan Dr. Sucipto. Di mana hasil perundingan ini menyepakati bahwa Soekarno-Hatta itu harus dibawa ke luar kota untuk menjauhkan diri dari pengaruh Jepang. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 45, jam setengah 5 pagi, subuh, Soekarno-Hatta dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Sesampainya di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta disambut oleh pasukan peta, pimpinan Sudanco Subeno, di mana para pemuda ini nggak bisa untuk mendesak Soekarno-Hatta ya, di mana golongan tua ini masih punya wibawa yang cukup besar ya, mereka menolak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum ada pernyataan resmi dari Jepangnya. Nah, kemudian mereka bermusyawarah dulu mintanya melalui sidang PPKI. Kemudian di tengah suasana tersebut, Ahmad Subarjo beserta sekretaris pribadinya Sudiro pada pukul 5:30 sore datang memberitahukan kebenaran penyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno-Hatta kemudian bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta, di mana Ahmad Subarjo memberikan jaminan nyawanya sendiri bahwa proklamasi kemerdekaan itu harus dilaksanakan esok hari sama-sama pukul jam 12 siang. Dengan jaminan tersebut, Sudarjo Subeno kemudian bersedia melepaskan Soekarno-Hatta. Pada malam harinya, 16 Agustus 45, pukul jam 8 malam, Soekarno-Hatta beserta rombongan balik lagi ke Jakarta, di mana mereka tiba di Jakarta jam 11 malam, kemudian menuju rumah kediaman Laksamana Maeda, di mana tempat ini bisa dianggap aman karena jauh dari ancaman militer Jepang, karena Laksamana Maeda ini merupakan kepala kantor penghubung angkatan laut di daerah kekuasaan angkatan darat, di mana di kediaman Laksamana inilah rumusan teks proklamasi disusun. Nah, untuk pembahasan ini akan dibahas di video berikutnya ya. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.